Dia masih menyikat giginya dengan kuat, tanpa menyadari bahwa tindakannya sedang disiarkan langsung di internet. Semua orang tidak percaya ini adalah adegan nyata. Bahkan memarahi penyiar karena sengaja membuat video palsu untuk mendapatkan lalu lintas. Bahkan penyiar Lu Xingfeng yang baru saja melarikan diri dari mulut harimau tidak percaya dan menampar dirinya sendiri. Sampai harimau itu dengan patuh memuntahkan obat kumurnya. Yaya menepuk pantatnya. Saat hendak pergi, Lu Xingfeng memberanikan diri untuk bertanya pada Yaya apakah dia boleh menyentuh harimau itu. Dengan cara ini, dia dapat membuktikan bahwa siarannya langsung dan tanpa efek khusus. Tanpa diduga, gadis kecil itu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya dengan mata berbinar. Kakak, apakah ada banyak orang di ruang siaran langsungmu? Bisakah semua orang datang ke kuil Sun King untuk membakar dupa? Dia berkata dengan menyedihkan sambil memutar-mutar jarinya. Guru meninggalkan wasiat, meminta Yaya untuk merevitalisasi kuil Tao dan membuat dupa makmur. Mendengar ini, Lu Xingfeng tertegun di tempat. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya adalah seorang Tao kecil. Dia menjawab tanpa sadar, jika dia bisa melakukan apapun yang dia minta. Seharusnya dupa akan makmur, kan? Si kecil mengepakkan tangannya dan berkata bahwa Yaya berjanji untuk membiarkanmu menyentuh Ahua. Apakah ini dianggap sebagai tanggapan untukmu? Lu Xingfeng sedikit tidak berdaya. Tetapi dia masih mengangguk dengan pasti selama kamu membiarkanku menyentuh harimau. Aku akan menyumbangkan dupa ke kuil Sun King. Xiao Ya akhirnya mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia dengan bersemangat menyukai kecerdasannya. Kemudian dia meraih telinga harimau itu dan mengancamnya. Tidak lama kemudian, dia mengangguk ke arah Lu Xingfeng dan berkata, Ahua setuju, kamu bisa menyentuhnya sesukamu. Begitu kata-kata itu diucapkan. Saya melihat Ahua dengan patuh membalikan perutnya. Lu Xingfeng belum pernah menikmati perlakuan seperti itu, dan dia sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Dia ingin menyentuh harimau itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak takut. Namun, Yaya sangat ingin mendapatkan uang dupa pertamanya. Tetapi dia tidak tahan melihat keraguan-raguan Lu Xingfeng. Dia langsung memegang tangan Lu Xingfeng dan meletakkannya di kepala Ahua. Melihat adegan ini, para penonton tercengang lagi. Tidak ada jejak sintesis dalam siaran langsung. Apakah ini siaran langsung di alam liar yang nyata? Pada saat ini, permintaan koneksi PK tiba-tiba muncul di layar. Menjawab, Lu Xingfeng langsung mengerutkan kening. Karena Wang Ge di sebelahnya selalu mengawasinya dan bermain PK dengannya. Dan pihak lain memiliki basis penggemar 5 juta. Bahkan jika popularitas ruang siaran langsung meningkat kali ini karena Yaya, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang. Lu Xingfeng khawatir. Mengapa orang ini datang untuk memukulku lagi? Yaya berkedip dengan rasa ingin tahu. Siapa yang akan memukulmu? Lu Xingfeng menjelaskan secara singkat tentang PK siaran langsung. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa setiap kali saya kalah, itu sangat memalukan. Namun, ketika Yaya mendengar bahwa akan ada lebih banyak orang di ruang siaran langsung, dia tersenyum sehingga giginya terlihat tetapi bukan matanya. Dia dengan percaya diri menepuk dada kecilnya. Jangan takut, Yaya akan membantumu menang. Lu Xingfeng masih sangat frustrasi. Terlalu sulit untuk memenangkan orang ini. Kecuali Ahua bisa berdiri dengan kepala dan melompat melalui lingkaran api. Tubuh harimau Ahua langsung bergetar. Kemudian, dia lari dengan suara, "Wu." Yaya mengerutkan hidungnya. Tidak apa-apa. Yaya akan mencari cara lain. Properti pentingnya sudah kabur. Lu Xingfeng semakin putus asa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menerima undangan PK. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia kehilangan muka. Dia baru saja hendak duduk di rumputan, tetapi Yaya tiba-tiba mengulurkan tangan menariknya, lalu dengan cepat mencabut ular weling dari rumput. Lu Xingfeng berteriak ketakutan. Ini adalah ular paling berbisa di Tiongkok. Jika digigit sekali saja, dia pasti akan mati di tempat. Rasa ingin tahu penonton terhadap Yaya juga melonjak. Lagi pula, anak ini tidak hanya menyikat gigi harimau, tetapi juga bisa menangkap ular weling dengan tangan kosong. Wang Ge di sebelah sangat meremehkan ini. Dia mengklaim bahwa semua ini adalah kepalsuan yang dibuat oleh Lu Xingfeng. Semua yang ada di depan mata hanyalah rekayasa. Dan hari ini, dia akan menyiarkan langsung pembongkaran kepalsuan, bahkan membongkar anak kecil yang aneh ini juga. Kemudian dia membuka suara saluran PK. Nak, bisakah kamu memberitahu paman? Berapa umurmu tahun ini? Yaya tersenyum dan mengulurkan 3,5 jari. Umurku 3,5 tahun. Ular yang kamu pegang tadi terlihat sangat menakutkan. Bisakah kamu memberitahu paman bagaimana rasanya menyentuhnya? Yaya memiringkan kepalanya. Tentu saja ular terasa dingin, kata Yaya. Wang Ge berpikir dalam hati, anak ini cukup pandai berakting. Lalu dia melanjutkan bertanya, lalu di mana kalian sekarang? Apakah rumahmu dekat sini? Ini adalah Gunung Sun King. Yaya adalah seorang Taois kecil di kuil Sun King. Akhirnya menemukan celah. Wang Ge di sebelah dengan cepat menangkap kesempatan itu. Dia mengajukan pertanyaan yang menurutnya fatal, paman dengar para Taois bisa meramal. Bisakah kamu? Penonton menjadi bersemangat melihat ini. Wang Ge sangat tajam, seketika mencengkeram titik lemah si penipu kecil. Masih Taois kecil? Jika kamu tidak bisa meramal, kamu kalah.
Detik berikutnya. Terlihat anak kecil itu berkata dengan serius, tentu saja Yaya bisa meramal. Ayahmu sekarang sedang bersama ular. Yaya tidak berbohong. Apakah ular itu dingin atau tidak, bisa ditanyakan padanya. Wang Ge menjadi lebih arogan ketika mendengar ini. Kamu anak kecil berbohong tanpa persiapan. Ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Aku baru saja berziarah ke makam ayahku belum lama ini. Lu Xingfeng, aktor kecil yang kamu cari ini tidak bagus. Lu Xingfeng juga sangat cemas melihat ini. Dia sementara mematikan mikrofon, lalu berkata dengan serius. Ya, tidak apa-apa kalah dalam PK, tetapi berbohong itu salah. Siapa tahu setelah mengatakan ini, Yaya tidak hanya tidak mengubah kata-katanya, tetapi malah bersikeras, Yaya tidak akan salah. Kamu tunggu dan lihat saja. Lu Xingfeng menghela napas, dengan enggan menyerah. Dia membuka kembali mikrofonnya, Wang Ge di sebelah mengejek. Ada apa? Apakah sedang terburu-buru dengan naskahnya? Yaya langsung tidak senang, tidak ada naskah. Ayahmu bersama ular. Jika kamu tidak percaya, suruh orang menggali kuburannya dan lihat. Bukankah kamu terus bermimpi tentang dia bulan ini? Setelah kata-kata ini keluar, Wang Ge di sebelah langsung tercengang. Selama ini, dia memang melihat ayahnya menghela nafas di depan tempat tidur setiap malam. Dia pikir dia terlalu merindukan ayahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditebak oleh gadis kecil ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa meramal? Melihat ekspresinya yang terkejut, Yaya melanjutkan. Sekarang, gunakan ponselmu untuk menelepon orang-orang di desamu dan suruh mereka menggali kuburan ayahmu, dan kamu akan tahu. Mendengar ini, Wang Ge di sebelah langsung meledak. Apakah otak anak ini tidak rusak? Datang dan suruh aku menggali kuburan ayahku. Bahkan penonton di ruang siaran langsung mulai mengecam Yaya karena tidak bermoral. Namun, Lu Xingfeng, yang setia, berdiri dan berkata, kalian yang meminta Yaya untuk membuktikan bahwa dia bisa menghitung. Sekarang kalian juga yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menggali kuburan. Kenapa? Tidak bisa bermain? Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan menyarankan. Bagaimana kalau begini? Jika setelah digali terbukti bahwa Yaya benar, maka kita menang. Wang Ge, kamu harus memberi kami hadiah. Jika Yaya salah, aku akan menyetujui satu permintaan Wang Ge. Ketika penonton melihat ini, mereka langsung tidak bisa duduk diam. Lu Xingfeng, levelmu apa? Berapa nilai permintaan pembawa acara kecil sepertimu? Tepat ketika penonton menyarankan Wang Ge untuk mengganti taruhan, Wang Ge tertawa. Dia tahu bahwa Lu Xingfeng adalah tuan muda kelima dari grup Lu. Nilai satu permintaannya jauh lebih tinggi daripada memberikan hadiah. Selain itu, meskipun menggali kuburan tidak diperbolehkan, mengganti kuburan ayahku dengan lokasi Feng Shui yang baik diperbolehkan. Dia segera menelepon Lao Liu di desa. Ketika Lao Liu mendengar tentang ini, dia juga dengan tegas bergabung dalam siaran langsung. Dia membawa para lelaki tua yang tinggal di desa ke kuburan. Mereka membungkuk beberapa kali di depan kuburan dan menjelaskan tentang memperbaiki kuburan. Kemudian mereka mulai menggali tanah. Lu Xingfeng merendahkan suaranya dan bertanya, Yaya, bisakah kamu benar-benar membuktikan bahwa ada ular di kuburan ayahnya? Masalahnya semakin besar, dia benar-benar takut jika sedikit ceroboh, Yaya dan keluarganya akan didorong ke garis depan badai. Namun, gadis kecil itu menghangatkan matanya dan tersenyum manis. Yaya sendirian, tidak ada keluarga di sini. Dan Yaya tidak mungkin salah. Tidak lama kemudian, para lelaki tua itu juga menggali kuburan ayah Wang Ge. Beberapa orang berteriak dan mengangkat peti mati itu. Saudara Liu segera melihat lubang di peti mati. Yang lebih mengejutkan adalah, ketika tutup peti mati dibuka, 2 ular putih melilit tulang putih ayah Wang Ge dan menjulurkan lidahnya. Semua orang terkejut. Ini, ayah Wang Ge benar-benar bermain dengan ular. Pada saat ini, ekspresi Wang Ge agak jelek. Jika bukan karena PK ini, dia tidak akan pernah membayangkan keluarganya. Ada 2 ular di peti mati ayah. Ini musim ular bertelur. Jika terlambat ditemukan, dia bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi dari ketakutannya, dia mendengar teriakan cemas Yaya. Berhenti, berhenti. Tidak boleh membunuh ular. Lao Liu, yang mengangkat cangkul dan berencana membunuh ular itu, mendengar ini. Dan buru-buru berhenti, tapi kedua ular ini beracun. Jika tidak dibunuh, apakah mereka akan membahayakan penduduk desa? Yaya tersenyum dengan mata berbinar, tapi ular tidak melakukan kesalahan. Mereka hanya salah tempat untuk melahirkan bayi. Lagi pula, tidakkah kalian tahu bahwa ular rumah tidak boleh dipukul? Lao Liu menggaruk kepalanya dan berkata, ya, memang. Pernah dengar bahwa akan sial jika memukul ular rumah. Tapi ular ini tidak masuk rumah, melainkan di peti mati. Yaya segera membalas, peti mati juga rumah. Itu rumah ayah Wang Ge setelah dia meninggal. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, kalian semua yang hadir, minta maaflah kepada ular itu. Jika tidak, mereka akan mengingat kalian. Dan sesuatu akan terjadi. Lao Liu langsung menggigil, lalu menjelaskan kepada beberapa pria tua dengan dialek lokal. Beberapa orang membungkuk meminta maaf kepada kedua ular itu dan melihat mereka pergi. Setelah kejadian ini, sikap Wang Ge berubah dari awalnya meremehkan.
Tatapannya pada Yaya menjadi semakin hormat. Pendeta kecil Yaya. Sungguh terima kasih. Kami bertaruh dan Anda menang. Ini dia. Bisakah Anda membantu saya menghitung di mana kuburan ayah saya sebaiknya dipindahkan? Yaya tersenyum dan mengedipkan mata. Biarkan Yaya membantu Anda menghitung Feng Shui. Itu harga yang berbeda. Karena Yaya harus menyumbangkan uang itu kepada kakek guru untuk menyeimbangkan karma. Wang Ge dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan gembira. Pendeta kecil Yaya, katakan saja berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan karma. 500.000 atau 1 juta? Dia memang anak yang berbakti dan telah bersiap untuk mengeluarkan banyak uang. Tanpa diduga, Yaya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak perlu sebanyak itu. Meramal 666. Menghitung Feng Shui 999. Jika dijumlahkan, Anda memberi Yaya 1665 saja sudah cukup. Lu Xingfeng, yang berdiri di samping sebagai hiasan, hampir tersedak air liurnya sendiri ketika mendengar ini. Anda hanya mendapatkan uang sebanyak ini, untuk apa cukup? Namun, Yaya tersenyum dan berkata, uang ini cukup untuk menyeimbangkan karma. Wang Ge ditakdirkan untuk Anda, jadi dia bisa menjadi orang yang berjodoh dengan Yaya. Setelah dia mendapatkan kekayaan, dia sering menyebarkan kekayaan untuk mendapatkan pahala. Inilah sebabnya ayahnya bisa mendatanginya dalam mimpi. Wang Ge dengan cepat mentransfer 71.665 kepada Lu Xingfeng. Melihat uang itu masuk, Yaya melihat sekeliling, lalu dengan sungguh-sungguh menuju ke suatu tempat. 10 mil ke kiri ada bukit kecil dan sungai. Bersandar pada gunung dan menghadap air. Bagi keluarga Anda, itu adalah lokasi terbaik di dekat sini. Wang Ge segera berterima kasih setelah mendengar ini. Dia buru-buru kembali ke kampung halamannya, memberikan hadiah kepada Lu Xingfeng, dan segera mengakhiri siarannya. Setelah panggilan berakhir, Lu Xingfeng melihat hari sudah hampir gelap, dan perlengkapan berkemahnya hilang. Dia harus segera turun gunung mencari tempat tidur, jadi dia bersiap untuk berpamitan kepada penonton. Tetapi Yaya pada saat ini menyarankan, hari sudah sangat larut, mengapa kamu tidak kembali ke kuil tahu bersama Yaya untuk tidur? Mendengar ini, mata Lu Xingfeng langsung berbinar. Sekarang penonton sangat memperhatikan Yaya. Jika dia melanjutkan siaran langsung, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak perhatian. Benarkah? Gadis kecil itu berkata dengan manis di permukaan, tentu saja boleh. Dalam hati dia berpikir, bagaimana jika kamu pergi dan tidak kembali? Ketika mereka berdua hendak kembali ke kuil Tao, Lu Xingfeng menerima telepon. Dari ujung sana terdengar suara seorang pria yang sangat sedih. Xingfeng, cepatlah kembali. Ayah tiba-tiba pingsan. Sekarang di rumah sakit kakak kedua Anda. Yaya menghitung dengan jarinya. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu meminta ayahmu melakukan panggilan video dengan Yaya? Yaya bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Loh, Lu Xingfeng awalnya mengira ini adalah kebohongan yang dibuat keluarga untuk membujuknya kembali. Tetapi Yaya berkata demikian. Dia langsung panik. Kakak, saya punya seorang tahu kecil yang hebat di sini, katanya bisa menyelamatkan ayah. Bagaimana kalau kita melakukan panggilan video? Namun, kakak laki-laki Lu Xingzhou tidak percaya. Jangan main-main. Ibu sudah menangis matanya bengkak, cepatlah kembali. Lu Xingfeng hampir menangis. Kakak, saya juga khawatir tentang ayah, tetapi bagaimana kita tahu tidak berhasil jika kita tidak mencobanya? Mendengar suara Lu Xingfeng yang terisak, Nyonya Lu merasa luluh. Dia berkata dengan lembut, ibu akan melakukan panggilan video untukmu sekarang. Kemudian Lu Xingfeng menyerahkan ponsel yang terhubung ke video itu ke tangan Yaya. Di sisi video, Tuan Lu berbaring di ranjang rumah sakit dengan mata tertutup rapat. Situasinya memang kritis. Yaya melihat antara Tuan Lu dan benda-benda di atas meja. Ada benang-benang hitam yang menghubungkan, jadi dia meminta Nyonya Lu untuk mengambil benda itu dan menunjukkannya di depan kamera. Nyonya Lu melakukannya sambil menangis. Dia bertanya dengan bingung, apakah ada masalah dengan jimat perdamaian ini? Ini cucu perempuan kami yang meminta untuk kami. Orang tua itu sudah memakainya selama setengah tahun. Yaya melihat bahwa Nyonya Lu ingin melindungi cucu perempuannya, dan ragu-ragu sebelum bertanya. Ketika orang itu memberikannya kepada Anda, apakah dia juga meminta Anda meneteskan darah? Melihat Nyonya Lu mengangguk. Yaya melanjutkan, dalam jimat ini terdapat tanggal lahir orang tua lain. Hanya dengan meneteskan darah orang yang memakainya dapat melindunginya dari bencana. Anda dapat membuka jimat perdamaian terlebih dahulu. Lihat apakah ada kertas jimat yang bertuliskan tanggal lahir di dalamnya. Bakar kertas jimat ini, dan Yaya akan mematahkan sihir yang dilakukan orang itu. Dengan begitu kakek bisa bangun kembali. Nyonya Lu mendengar ini dan langsung membuka jimat itu. Membakarnya hingga bersih. Yaya juga membaca sebagian dari mantra Xuantian, lalu dengan lembut mengetuk dengan jarinya. Membiarkan jiwa yang awalnya berkumpul di sekitar Nyonya Lu kembali ke tubuhnya. Detik berikutnya, elektrokardiogram di ranjang rumah sakit bereaksi. Dan Tuan Lu juga langsung membuka matanya. Lu Xingzhou dan Lu Xingyun, yang selalu berjaga di samping, terkejut dan membelalakan mata mereka. Nyonya Lu bahkan lebih bersemangat dan menerkam ke ranjang rumah sakit. Laulu, kamu akhirnya bangun. Benar-benar membuatku takut.
Tuan Lu membelai tangan istrinya dan tersenyum, aku sudah melihat semuanya. Memang membuatmu sangat takut. Tapi di mana jimat keselamatan di tubuhmu? Cepat keluarkan. Bakar juga tanggal lahir itu. Lu Xingyun membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya. Ayah, mungkinkah kamu bisa mendengar percakapan kami tadi? Tuan Lu menggelengkan kepalanya. Bukan. Tadi aku sepertinya mengalami pengalaman di luar tubuh. Angin sepau-sepau dari tahu kecil itu mendorongku kembali ke tubuhku. Di sisi ini, Lu Xingfeng sudah dengan bersemangat mengangkat Yaya dan menciumnya dengan ganas. Terima kasih, tahu kecil. Kamu tidak hanya menyelamatkanku 2 kali hari ini, tetapi juga menyelamatkan ayahku. Mulai sekarang, kamu adalah leluhur kecilku. Jika kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Yaya terdiam dan mengeluarkan sapu tangan kecil dari sakunya. Menyeka wajahnya, jangan panggil aku leluhur kecil. Aku masih muda. Tidak pantas memanggilku leluhur. Sebaiknya Anda memanggil saya Yaya. Lu Xingfeng sangat keras kepala. Dia harus menghormati orang yang menyelamatkan nyawanya. Dia berpikir selama setengah detik, kalau begitu aku tetap akan memanggilmu tahu kecil Yaya. Di ujung video itu, Tuan Lu juga sangat berterima kasih kepada Yaya. Dia menepuk kepalanya. Tahu kecil, apakah kuil Anda kekurangan dupa? Saya akan segera mengirim orang untuk mengirimi Anda uang. Yaya mendengar ini dan berkedip dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu, tidak perlu. Anda bisa langsung mentransfer uang ke Lu Xingfeng. Sesuai dengan harga pasar, 666 sudah cukup. Begitu kata-kata ini keluar. Keluarga Lu tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Bagaimana bisa semurah ini? Keluarga Lu mereka bukanlah orang yang tidak punya uang. Tuan Lu masih berencana untuk menyumbangkan lebih banyak uang dupa. Tetapi Yaya melihat melalui pikirannya. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, jika Anda dengan tulus ingin memberikan uang dupa tambahan, Anda harus datang sendiri ke Gunung Sanking. Anda harus menaiki 999 anak tangga. Setelah sampai di kuil, Anda harus memasukkan uang tunai ke dalam kotak amal. Setelah menutup telepon, mereka berdua bergegas menuju kuil. Di sepanjang jalan, Lu Xingfeng ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu berulang kali. Akhirnya, ketika tiba di kuil, dia bertanya, bisakah saya melakukan siaran langsung di sini? Agar semua orang bisa melihat seperti apa kuil itu, tanpa diduga, Yaya kecil sudah mengkhawatirkan promosi kuil. Mendengar pertanyaan Lu Xingfeng, dia sangat senang hingga hampir melompat kegirangan. Mereka berdua langsung sepakat. Lu Xingfeng diam-diam membuat keputusan. Setelah membuka kembali platform siaran langsung, dia pertama-tama menjelaskan kepada penonton alasan kenapa tiba-tiba berhenti siaran. Kemudian, dia menatap Yaya dengan serius dan berkata, mulai sekarang, penyiar di ruangan siaran langsung ini adalah Taois kecil Yaya. Dan aku adalah wali yang bertanggung jawab atas logistik. Nyawaku dan ayahku diselamatkan oleh Taois kecil Yaya. Karena keinginannya adalah untuk mendapatkan dupa untuk kuil Tao. Maka dia pasti akan membantunya mewujudkannya. Sambil berbicara, dia memasangkan peralatan siaran langsung ke Yaya. Yaya dengan penasaran menggaruk kepalanya, lalu melambai dan bertanya, apa aturan untuk menjadi penyiar ini? Tidak ada aturan yang terlalu ketat. Platformku cukup longgar dalam pengelolaannya. Karena tidak ada aturan, maka Yaya tidak terlalu gugup. Dia sudah menjadi seorang Taois selama beberapa tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menjadi penyiar. Dia pertama-tama tersenyum manis kepada penonton, lalu maju 2 langkah dan menunjuk ke plakat kuil Tao dan mulai memperkenalkan kuil Sanking. Huruf emas timbul pada plakat itu sudah sedikit terkelupas, dan dinding merahnya juga penuh dengan retakan. Namun, yang lebih aneh adalah, di tempat Yaya berhenti, ada lubang besar yang retak di dinding, dan di dalam dinding itu tampak reruntuhan. Yaya dengan tenang berjalan melewati lubang itu. Guru berkata bahwa tempat ini diledakkan oleh sesuatu yang disebut bom. Pesawat tempur terbang di atas kuil Tao. Kemudian, dengan suara keras, tempat ini menjadi kuil Sanking dengan 2 pintu. Para penonton langsung mengerti. Ternyata kuil Sanking tidak luput dari kobaran api perang di era yang bergejolak itu. Lalu, kemana perginya para Taois di kuil saat itu? Guru berkata, saat itu, leluhur dan saudara-saudara senior turun gunung untuk menyelamatkan orang. Kemudian, setelah perang berakhir, mereka juga kembali. Saat mengatakan ini, Yaya berbalik dan pergi ke sebuah gubuk kayu kecil. Di sini kemudian, dia membungkuk ke banyak tablet spiritual di atas meja. Paman guru, saudara senior, Yaya membawa banyak orang untuk menemui kalian. Apakah kalian bahagia? Apakah seluruh Taois di kuil itu berkorban? Suasana hati penonton menjadi semakin berat. Detik. Tablet spiritual yang awalnya tertata rapi itu tiba-tiba mulai bergetar. Mereka saling bertabrakan. Mengeluarkan suara, dada. Lu Xingfeng dan para penonton merinding. Taois kecil Yaya. Apakah mereka menanggapi Anda? Yaya tersenyum dan mengangguk. Mereka sangat bahagia. Guru berkata bahwa para senior ini jarang kembali dengan tubuh utuh. Tubuh yang tidak lengkap tidak dapat memasuki reinkarnasi, jadi mereka hanya bisa tinggal di kuil Sanking. Mendengar ini, mata Lu Xingfeng menjadi merah. Tetapi dia segera berpikir,
Jika bahkan para Taois di kuil Sangking tidak dapat bereinkarnasi, lalu bagaimana dengan para pendahulu kita? Yaya menepuk-nepuk kakinya untuk menghibur. Para leluhur Shishu telah membantu semua pejuang yang bisa mereka temui. Pahala mereka dapat mengimbangi karma buruk yang dihasilkan dari tubuh yang tidak lengkap. Mendengar ini, Lu Xingfeng semakin menghormati tablet peringatan itu. Dia berlutut dengan hormat dan membenturkan kepalanya beberapa kali. Keluarga Lu juga menderita banyak kesulitan di era itu. Leluhur saya berada di bawah perlindungan seorang pejuang untuk bertahan hidup. Jika bukan karena dia, keluarga Lu akan sudah lama hilang. Dan para pendeta tahu melindungi mereka, mereka juga dermawan keluarga Lu saya. Para penonton melihat ini, mulai memberi hadiah dengan tidak mau kalah. Apa yang kamu katakan? Para pejuang tidak berutang budi kepada siapa? Lu Xingfeng melihat layar hadiah yang penuh di ruang siaran langsung dan bertanya lagi. Uang hadiah yang disumbangkan semua orang, saya akan gunakan untuk menyumbangkan dupa ke kuil Tao. Apakah juga membutuhkan uang tunai? Yaya mengangguk, perlu. Guru berkata bahwa uang tunai diperlukan. Ruang siaran langsung meledak. Mana ada waktu bagi kita untuk pergi ke lokasi untuk mengirim uang tunai, dan kita juga harus mendaki gunung. Bagaimana tubuh kecilku bisa menahannya? Pendeta tahu kecil Yaya, bisakah kamu mengundang gurumu keluar? Biarkan dia memberi kode QR. Kita bisa langsung mentransfer uang. Tapi Yaya dengan malu menggaruk kepalanya. Guru menghilang setelah meninggalkan wasiat. Yaya juga tidak tahu di mana gurunya. Dalam waktu menggali lubang, guru menghilang. Jelas dia bisa hidup 1000 tahun, tetapi dia bersikeras untuk meninggalkan wasiat. Melemparkan kuil Tao kepada Yaya. Para penonton masih dengan gigi bertanya, lalu di mana ayah dan ibumu? Mendengar ini, Yaya menundukkan matanya dengan sedih. Yaya tidak memiliki takdir dengan ayahnya. Ibunya meninggal karena sulit melahirkan saat melahirkan Yaya. Setelah mendengarkan, Lu Xingfeng langsung memikirkan keponakannya. Adik perempuannya juga meninggal karena sulit melahirkan, hanya menyisakan seorang putri, Bei. Tapi keluarga Yo memanfaatkan bayi kesayangan ini untuk mengutuk kakek dan neneknya. Dia sedang berpikir. Tiba-tiba dia mendengar perutnya keroncongan. Yaya menatap Lu Xingfeng dengan heran. Kamu lapar? Tunggu sebentar, Yaya akan memasak untukmu. Lu Xingfeng dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia belum begitu gila untuk membiarkan bayi kecil memasak untuknya. Dia melihatnya mengeluarkan 2 bungkus mie instan dari tasnya dan mengguncangnya. Apakah kamu punya air panas di sini? Saya punya mie instan. Bisa dimakan setelah diseduh. 10 menit kemudian, para penonton menonton keduanya makan mie instan sambil membujuk Yaya untuk menampilkan lagi kemampuannya meramal. Namun, Yaya tidak langsung setuju, tetapi mengerutkan kening kecilnya, lalu berlari ke sisi tempat tidur. Mengeluarkan 3 koin tembaga dan melemparkannya ke tanah. Heksagram menunjukkan bahwa Anda dapat menyiarkan langsung ramalan. Namun, Anda hanya dapat menghitung 3 heksagram dalam 7 hari. Atau Anda dapat datang ke gunung untuk meminta bantuan Yaya. Para penonton menangis dan meratap ketika mereka mendengar ini. Aku selalu sial dalam undian, tapi mendaki 999 anak tangga, tubuh lemahku ini tidak akan sanggup. Namun, terlepas dari bagaimana penonton mengeluh, Yaya tetap mengakhiri siaran langsung ini. Keesokan paginya, ketika Yaya hendak memulai siaran, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa di luar kuil. Yang datang adalah penyanyi pria terkenal saat ini. Lin Yu, yang dikenal sebagai Lin Daiyu dari dunia hiburan. Dia jelas seorang pria, tetapi dia memiliki alis willow dan wajah berbentuk biji melon yang membuat wanita pun merasa malu. Lu Xingfeng berkata dengan semangat, aku sangat suka mendengarkan lagumu. Aku penggemar beratmu, album dan postermu, aku mengoleksi seluruh ruangan. Kemudian dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan cemas, kamu belum rilis lagu baru selama setahun ini. Apakah kamu sakit? Lin Yu tersenyum dengan wajah pucat, tetapi tidak menjawab pertanyaan Lu Xingfeng. Yaya tiba-tiba menepuk tangan Lu Xingfeng, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, sudah disepakati kamu yang mencuci piring. Kamu tidak bisa mengingkarinya. Lu Xingfeng sedang bersemangat melihat idolanya saat ini, dan sama sekali tidak mau pergi. Melihat ini, Yaya hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Lin Yu. Apakah kamu ingin dia mendengarkan percakapan kita? Lin Yu sebenarnya tidak ingin Lu Xingfeng mendengarkan di sini. Dia masih ingin mempertahankan martabatnya di depan para penggemar. Namun, Lu Xingfeng bergantung pada keluarga Lu. Jika dia menyinggung orang ini, karir bintangnya di masa depan mungkin akan hancur. Mata Lin Yu dipenuhi dengan keraguan. Lu Xingfeng tidak menyadarinya. Apakah ada hal yang tidak boleh aku dengar? Tidak ada kan? Melihat penampilannya yang bodoh, Yaya tanpa daya melambaikan jarinya. Bukankah kamu ingin menyumbangkan uang dupa ke kuil? Jika terlambat, leluhur akan marah, dan hewan di gunung akan membencimu. Yaya juga tidak bisa melindungimu. Mendengar ini, Lu Xingfeng bergidik. Dia menelan ludah dan berkata, Tuan Lin, maaf, meskipun aku juga ingin membantumu. Tetapi aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Kemudian, dia dengan cepat masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas kecil. Pendeta kecil Yaya, bisakah kamu mengantarku turun?
Berlari bolak-balik 999 anak tangga, aku akan gila. Yaya tersenyum dan mengangguk. Kemudian melambaikan tangan kecilnya dan mengirimnya turun. Melihat Lu Xingfeng yang menghilang di tempat, Lin Yu sangat terkejut. Dia merasa aneh ketika menonton siaran langsung kemarin, tetapi dia tidak terlalu berharap, sampai saat ini. Dia benar-benar menyadari bahwa anak kecil di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan memikirkan masalahnya sendiri. Dia tidak bisa menahan tangis. Pendeta kecil Yaya, kamu harus membantuku. Aku merasa aku akan menjadi seorang wanita. Setiap kali aku bercermin, aku merasa seperti melihat orang lain, tetapi Yaya tidak berbicara. Dia terdiam dan menarik Lin Yu, yang menangis terseduh-seduh, ke kuil Tao. Begitu memasuki kuil Tao, Lin Yu merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gembira, apakah aku sudah sembuh? Dia selalu merasa tubuhnya berat dan sesak napas. Seolah-olah dia benar-benar selemah Lin Daiyu, tetapi sekarang dia merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Namun, Yaya menggelengkan kepalanya. Tubuhmu belum sembuh. Sekarang karena kuil Sanking memiliki aura kakek guru, roh jahat tidak berani mengganggumu. Lin Yu langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Jadi, apakah benar-benar ada sesuatu yang tidak bersih di tubuhku? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh wajahnya. Sebenarnya, dia tidak pernah begitu mirip wanita. Tetapi sampai suatu hari 1 tahun yang lalu, ketika dia bercermin, dia ketakutan oleh wajah di cermin yang sangat mirip wanita, sehingga dia tidak berani bercermin lagi dan tidak memiliki inspirasi untuk menulis lagu lagi. Yaya mengulurkan tangan kecilnya dan menyerahkan cermin kecil kepadanya. Wajahmu juga hanya pulih sementara. Lin Yu melihat fitur wajah aslinya dan tidak bisa menahan air mata. Pendeta tahu kecil Yaya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa terus mempertahankan keadaan ini setelah meninggalkan kuil Tao? Mohon bantu aku. Melihat Lin Yu tanpa ingin berlutut, Yaya mengulurkan satu jari kecil. Kamu pasti datang ke sini setelah menonton siaran langsung, kan? Maka kamu harus tahu aturan Yaya di sini. Lin Yu dengan cepat mengeluarkan ponsel dan uang tunai yang sudah disiapkan dari tasnya. Apakah saya membayar dengan uang tunai atau transfer bank online? Melihat ini, mata besar Yaya tiba-tiba berbinar. Meramal juga bisa dibayar tunai. Kamu memintaku untuk meramal, uang ini milik Yaya sendiri. Lin Yu tanpa berkata apa-apa mengeluarkan 6.666 untuk Yaya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Yaya membawa Lin Yu ke dalam gubuk kecil. Silakan duduk, Tuan Lin. Minumlah teh daun bambu dulu. Lin Yu sangat khawatir tentang kondisi tubuhnya. Bagaimana dia bisa berminat untuk minum teh? Namun, Yaya terus menyarankan dengan tersenyum. Minumlah seteguk dulu. Teh daun bambu dapat menghasilkan cairan tubuh untuk memuaskan dahaga dan menurunkan api di hati. Untuk mencegahmu menjadi sangat marah setelah mendengar isi ramalan Yaya, Lin Yu dengan cepat menuangkan seluruh cangkir teh ke mulutnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Yaya juga duduk di seberang meja kopi saat ini. Dia berkata dengan ekspresi serius, 5 tahun yang lalu, adikmu meninggal. Dia melompat dari gedung. Mendengar ini, wajah Lin Yu langsung menjadi pucat, diikuti dengan air mata yang memenuhi matanya. Kenangan itu dengan cepat muncul. 5 tahun yang lalu, dia baru saja lulus dari sekolah musik. Seharusnya saat yang membanggakan. Tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa adik perempuannya menjadi berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang dulu cantik dan imut tidak lagi memiliki senyuman. Yang ada hanyalah ekspresi mati rasa. Dia pernah mencoba bertanya kepada adik perempuannya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi adik perempuannya tidak mengatakan apapun. Orang tua juga hanya menganggapnya sedang bersikap berlebihan, bahkan mengeluh bahwa nilainya sangat buruk, kemungkinan besar dia sudah tidak berguna. Lin Yu selalu tahu betapa pentingnya nilai bagi orang tuanya, berpikir mungkin adiknya terlalu banyak tekanan belajar. Jadi, dia hanya bisa memanfaatkan liburan untuk mengajak adiknya jalan-jalan untuk bersantai. Tapi dia tidak tahu. Kegalauan adiknya tidak terselesaikan. Malam itu, dia memakai headphone kedap suara di kamar untuk berkarya. Tidak menyadari bahwa di ruang tamu, adiknya bertengkar hebat dengan orang tua mereka. Saat dia melepas headphone dan keluar dari kamar, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Adiknya dengan cepat berlari ke dekat jendela. Dia berteriak, "Aku membenci kalian." Kemudian dia melompat turun dari lantai 23. Sejak itu, Lin Yu mulai sering menderita insomnia. Dia sering menyalahkan dirinya sendiri. Tahu bahwa emosi adiknya sedang tidak baik, mengapa dia tidak lebih peduli saat itu? Memikirkan hal ini, emosi penyesalan muncul kembali. Lin Yu bahkan berpikir, jika ini hukuman adikku untukku, biarlah. Tanpa diduga, Yaya berkata dengan lembut. Bukan adikmu, loh, ayah dan ibumu ingin mengubahmu menjadi anak perempuan. Mendengar ini, Lin Yu tiba-tiba mendongak. Matanya membelalak, dan matanya yang berkaca-kaca dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya orang tuanya akan begitu gila. Mereka diam-diam mencari Taois jahat, mencoba menghidupkan kembali adik perempuannya. Meskipun Taois jahat tidak dapat menghidupkan orang mati, tetapi memberi orang tua darah Yin, mengatakan bahwa itu dapat membuat jiwa adik perempuan melekat padanya untuk hidup. Karena itu,
Mereka memberinya banyak sup yang ditetesi darah yin. Dengan darah yin sebagai media, ditambah praktik Taois jahat, penampilan Lin Yu secara bertahap berubah. Memikirkan sup yang pernah diminumnya, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk menutupi perutnya dan muntah dengan panik. Melihat ini, Yaya menuangkan secangkir teh daun bambu untuknya. Jangan khawatir. Yaya bisa menghitungnya, maka kamu tidak akan kenapa-kenapa. Yaya bisa membantumu menghilangkan darah yin. Lin Yu meminum teh itu lagi, menekan ketidaknyamanan tubuh, tetapi sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia bertanya dengan penuh harapan, bisakah pendeta tahu kecil Yaya mengembalikan adikku? Jika aku bersedia memberikan tubuhku kepada adikku. Yaya menggelengkan kepalanya dan menolak, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Yaya tidak bisa menghidupkan kembali adikmu, tetapi aku bisa membantumu mendoakannya. Biarkan dia terbebas dari rasa sakit melompat dari gedung berulang kali. Jika tidak, jiwa orang yang bunuh diri tidak bisa bereinkarnasi. Mendengar bahwa adiknya masih menderita kesakitan yang tak berujung, Lin Yu langsung merasa sesak dan tidak nyaman. Dia segera berlutut dan memohon. Yaya dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Waktu kematian adikmu adalah pada malam hari. Dia baru bisa didoakan pada malam hari. Sekarang obati dulu penyakitmu, ya. Kemudian, Yaya membawanya ke tebing di luar kuil Tao. Dia pertama-tama menyuruh Lin Yu memakan pil, lalu membiarkan Lin Yu bermeditasi di platform batu di tengah formasi. Dan berpesan, sebentar lagi kamu akan merasakan sakit seperti digigit semut di tubuhmu. Setelah semua rasa sakit menghilang, kamu bisa bangun sekarang. Lin Yu melakukan seperti yang diperintahkan saat matahari bersinar. Tak lama kemudian, dahinya mulai berkeringat, dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Saat ini, Lu Xingfeng juga telah menaiki 999 anak tangga. Dia terengah-engah berdiri di depan pintu aula utama. Xiao Yaya kembali ke kuil Tao melihat ini. Dengan cepat memulai siaran langsung, dan mengarahkan kamera ke Lu Xingfeng, dia ingin menyiarkan proses menyumbangkan dupa. Tanpa diduga, ketika semua orang melihat Lu Xingfeng di layar, komentar langsung meledak. Siapa yang mau melihatmu? Lu Xingfeng, sebagai asisten, kamu harus bertindak seperti asisten, cepat rekam pendeta kecil Yaya. Lu Xingfeng melihat ponselnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Yaya langsung bingung, dia tidak yakin dan mendongak lagi ke arah Lu Xingfeng, tetapi masih tidak melihat sesuatu yang buruk. Lalu bertanya, apa yang kamu tangisi? Lu Xingfeng terisak dan tidak berbicara, hanya dengan sedih menyerahkan ponselnya. Melihat layar penuh komentar yang tidak ingin melihat Lu Xingfeng, Yaya merasa lega. Untunglah. Tidak ada hal buruk yang tidak bisa dihitung terjadi. Dia menarik tangan besar Lu Xingfeng dan menghibur. Jangan menangis, jangan menangis. Sentuh, jangan sedih, kamu harus lebih kuat. Guru meninggalkan Yaya sendirian di gunung. Yaya tidak menangis, tiba-tiba, dia menepuk tangan kecilnya dan berkata, ingat, Yaya punya cara untuk membantumu masuk ke kamera bersama. Lalu, dia meletakkan tangan kecilnya di mulutnya, meniup peluit, tak lama kemudian. Seekor burung beo hitam terbang mendekat dan mendarat di bahu Yaya, matanya yang kecil seperti kacang hijau berputar-putar. Yaya sayang, akhirnya kamu mengerti, ingin Abba menjadi dewa pelindung hutan? Yaya tidak menjawab, dia pertama-tama menggoyangkan peralatan siaran langsung, lalu berkata, aku punya tugas penting untukmu. Kamu pakai ini, siapapun yang berbicara, kamu rekam dia, kamu juga bisa mundur agar kami berdua muncul di kamera. Ketika dupa di kuil Tao makmur, Yaya akan memberimu pujian besar, mata Abba berbinar. Lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas hutan. Sial, Yaya memberiku tugas yang lebih hebat dari harimau bodoh bernama Ahwa itu. Mulai sekarang akulah raja hutan. Hahaha, setelah sibuk begitu lama, pekerja kamera baru akhirnya tiba. Lu Xingfeng dengan cepat menyelesaikan sesi menyumbangkan dupa. Setelah itu dimulailah putaran pertama undian ramalan, yang menang adalah seorang nona bernama Ai Chi Xiang Chai. Dia dengan gembira segera mengirimkan komentar, tetapi dia tidak ingin terhubung di ruang siaran langsung dan menunjukkan wajahnya, memahami kekhawatirannya. Yaya tersenyum manis dan berkata, melihat foto juga bisa meramal, tetapi yang terbaik adalah jika kamu bisa mengambilnya sekarang dan memberikannya kepadaku. Kemudian, Yaya mengirim undangan suara kepadanya. Telepon tersambung. Suara, aku suka ketumbar, terdengar. Sebenarnya, hidupku sangat bahagia dan aku akan segera menikah. Aku belum tahu apa yang harus dihitung. Saat berbicara, fotonya juga dikirim. Tetapi ketika Yaya melihat fotonya, dia mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Karena pria itu adalah paman mudamu. Kolom komentar langsung meledak. Menikah dengan paman muda? Apakah ini realita dari drama roman? Nona ketumbar juga mengerutkan kening. Pendeta kecil Yaya. Bahkan jika kamu masih anak-anak, kamu tidak boleh berbicara omong kosong, kan? Kakek dan ayahku adalah anak tunggal. Dan keluarga kami adalah orang selatan. Dari mana aku mendapatkan paman muda dari utara ini? Melihat popularitas ruang siaran langsung meningkat tajam. Nona ketumbar semakin marah. Apakah kalian sengaja membuat sensasi agar popularitas ruang siaran langsung meningkat? Yaya menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ibu paman mudamu pernah bekerja di selatan.
Dia mengenal kakekmu saat itu. Baru kemudian dia kembali ke utara dan melahirkan paman mudamu. Setelah mendengar ini, Ketumbar sangat marah dan berkata, kakekku dan tunanganku berbeda 60 tahun. Maksudmu kakekku sudah 60 tahun dan masih bisa membuat wanita hamil? Begitu pertanyaan Ketumbar keluar. Ada mahasiswa kedokteran yang pertama kali memberikan penjelasan ilmiah di ruang siaran langsung. Beberapa pria yang menjaga diri dengan baik memang masih bisa membuat wanita hamil di usia 60 tahun. Ketumbar langsung panik saat melihat ini. Tapi dia tetap tidak percaya bahwa undian berhadiah bisa menghilangkan tunangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yaya bertanya dengan ragu, bisakah kamu mengirimkan foto paman mudamu juga? Yaya, aku melihat dahi Emu penuh dan seharusnya diselimuti berkah dari orang tua Emu, tapi sekarang malah diserang oleh alis Emu. Menunjukkan rupa kematian. Ketumbar awalnya masih ragu dengan perkataan Yaya, tetapi dia langsung terkejut saat mendengar ini. Pendeta kecil ini bisa melihat bahwa orang tuanya telah meninggal. Mungkinkah apa yang dia katakan tadi itu benar? Memikirkan hal ini, dia ragu sejenak, lalu mengirimkan foto tunangannya. Lu Xingfeng di samping melirik pria di foto itu. Dia bertanya-tanya, orang ini memiliki hidung dan mata, cukup baik. Yaya menunjuk foto itu dengan tidak puas dan membantah. Apanya yang bagus? Lihatlah saat dia tersenyum. Bagian putih di sekitar bola matanya semuanya putih. Sekilas terlihat seperti orang yang penuh tipu daya. Dialah yang akan membuat Nona Ketumbar meninggal lebih awal. Meskipun Ketumbar tidak sepenuhnya percaya, dia masih gemetar ketakutan saat mendengar ini. Dia bertanya dengan ragu. Lalu bagaimana dia berencana menyakiti orang? Yaya menjawab dengan santai, membeli asuransi. Dia sudah menanyakan beberapa perusahaan asuransi. Dia hanya menunggu untuk menikah denganmu lalu membelinya, dan kemudian menyakitimu. Jika kamu tidak percaya apa yang dikatakan Yaya, lakukan tes DNA untuk melihat apakah ada hubungan darah antara kamu dan dia. Mendengar ini, Xiang Chai diam-diam membuat keputusan. Setelah sedikit ragu, dia bertanya, lalu, apa maksudmu dengan keberuntungan yin dari orang tuaku yang ada padaku? Pahala dari perbuatan baik tidak hanya akan melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga. Orang tuamu sudah meninggal, pahala itu menjadi berkah yin dan terus melindungimu. Xiang Chai tersenyum pahit setelah mendengar ini. Jika orang tuaku memiliki pahala, mengapa mereka meninggal? Bukankah perkataanmu ini kontradiktif? Yaya memiringkan kepalanya dan menjelaskan bahwa orang tuamu mengalami kecelakaan setelah kamu berkencan dengannya. Nasib buruknya memengaruhi orang tuamu. Setelah mendengar ini, para penonton menasihati. Maksudnya, apakah pria itu akan mencelakai seluruh keluargamu? Nona Xiang Chai, cepat putuskan dia. Sadarlah, otak cinta harus memetik sayuran liar selama 18 tahun. Melihat rentetan komentar yang menasihati. Hati Xiang Chai yang tadinya bimbang langsung menjadi tenang. Dia teringat kehidupannya yang lancar sebelumnya. Orang tuanya selalu sehat dan tidak pernah sakit. Kecelakaan mobil juga terjadi setelah dia bertemu tunangannya. Suaranya dipenuhi kepahitan. Ternyata kematian orang tuaku juga ada andilku. Lu Xingfeng takut dia terlalu memikirkannya, jadi dia dengan cepat mengedipkan mata pada Yaya. Apakah ayah dan ibunya tidak menyalahkannya? Namun, Yaya menggelengkan kepalanya dengan jujur. Dia berkata, Yaya tidak bisa menghitung ini. Tapi aku bisa membiarkannya mengobrol sebentar dengan orang tuanya. Setelah selesai berbicara, Yaya mengeluarkan jimat komunikasi buatan sendiri, membawanya ke hadapan kakek guru leluhur, membungkuk, dan mengucapkan dua kalimat dengan suara pelan. Saat jimat mulai terbakar, teriakan Xiang Chai segera terdengar dari ujung telepon. Ayah, ibu, benarkah itu kalian? Para penonton langsung heboh melihat ini. Apa yang terjadi? Apakah Nona Xiang Chai benar-benar melihat orang tuanya? Para netizen berdebat. Tetapi di sana hanya terdengar suara Xiang Chai seorang diri. Ayah, ibu, maafkan aku. Akulah yang berkencan dengan pria itu hingga mencelakaimu. Dia berhenti sejenak dan kemudian berbicara lagi. Aku akan mentransfer uang ke rekening bantuan itu secara berkala. Ayah, ibu, apakah kalian benar-benar tidak menyalahkanku? Setelah mendapatkan jawaban yang meyakinkan, Xiang Chai terisak dan berterima kasih di telepon. Pendeta kecil Yaya, terima kasih banyak. Sambil berkata, dia mentransfer uang ramalan itu. Kemudian dia melanjutkan, setelah aku menyelesaikan urusanku dengan pria itu, aku akan pergi ke kuil Sun King untuk membayar nazar. Sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Pergi ke kuil Sun King untuk memenuhi nazar. Sampai jumpa lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon terlebih dahulu. Kemudian, ruang siaran langsung menjadi gempar. Biksu kecil Yaya, pilih aku, pilih aku. Aku ingin bertemu putriku yang meninggal karena leukemia, dan aku juga, ayahku meninggal karena penyakit jantung. Aku juga ingin bertemu dengannya sekali lagi. Melihat ini, Yaya sibuk melambaikan tangan kecilnya untuk menenangkan. Kemampuan Yaya terbatas, orang yang terpilih harus memiliki takdir dengan Yaya. Saat ini, orang kedua yang memiliki takdir juga telah ditarik keluar. Kali ini ID akun yang terpilih adalah Ergo. Penonton langsung menjadi bersemangat. Apakah itu blogger hewan peliharaan Ergo?
Aku juga menonton video Ergo. Aku penggemar berat Ibu Ergo. Penggemar Ergo saling mengenali di ruang siaran langsung. Semua orang mengobrol dengan gembira, tetapi Ergo tidak berbicara sama sekali. Juga tidak terhubung, Yaya mengangkat tangannya untuk menghitung, lalu langsung mengirim undangan panggilan video ke Ergo. Setelah video terhubung, yang muncul di lensa bukanlah wanita cantik yang diharapkan semua orang, melainkan kepala anjing husky. Ia berteriak dengan panik ke arah kamera. Yaya dengan cepat melambaikan tangan kecilnya untuk menenangkannya, dan berkata, "Aku tahu kamu ingin mencari bantuan. Tetapi Yaya membutuhkan foto dirinya baru-baru ini. Bisakah kamu membawanya untuk Yaya lihat?" Ergo mendengar ini. Dengan cepat berlari dari dalam rumah dengan membawa foto bersama, Ergo berusaha agar foto bersama itu menghadap kamera. Di atasnya ada seorang gadis cantik dan seorang anak laki-laki tampan. Wajah keduanya sangat dekat, terlihat bahwa hubungan mereka sangat dekat. Yaya hanya melihat sekilas, lalu menoleh untuk meminta Lu Xingfeng membantu memanggil polisi, kemudian mengambil ponsel Lu Xingfeng yang lain. Lalu membuka peta satelit, tangan kecilnya menghitung beberapa saat, dan akhirnya menunjuk ke suatu tempat di peta. Tempat ini bernama Desa Qiangan. Ayo kita cepat panggil polisi. Jika terlambat, pemilik Ergo mungkin dalam bahaya. Lu Xingfeng tertegun mendengar ini, karena kepercayaannya pada Yaya, ia segera menelepon kakak keduanya. "Kakak kedua, apakah kamu sibuk? Ada sesuatu yang perlu bantuanmu." Setelah selesai menjelaskan, ia kembali menelepon polisi, tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang pertanyaan yang diajukan pihak lain. Melihat ini, Yaya mengulurkan tangan untuk mengambil alih telepon, dan menjelaskan secara rinci kepada paman polisi tentang isi ramalan yang ia dapatkan. Pada saat yang sama, di Desa Qiangan, ada seseorang yang memegang ponsel dan berjalan keluar pintu sambil mengomel. Tetapi ia bertabrakan dengan Wang Ge tetangga di sudut. Ia mencibir dengan iri, selebriti internet besar. "Kenapa hari ini ada waktu untuk mencariku?" Wang Ge tersenyum dan merangkul bahu lawannya. "Bukankah aku dengar kamu juga kembali ke desa? Jadi aku mampir untuk melihat-lihat, mau minum di rumahku? Kali ini aku kembali, aku membeli banyak anggur yang enak." Zheng Dong tersenyum dan memukul dada Wang Ge dan menjawab, "Ternyata Wang Ge sangat baik padaku, hal yang baik pertama kali terpikirkan olehku." Kemudian ia menggoyangkan ponselnya. Mengeluh, "Kenapa sinyal di desa ini sangat buruk hari ini? Aku bahkan tidak bisa membuka halaman web." Menyebalkan. Wang Ge tertegun mendengar ini. Kenapa tidak bisa online? Tadi dia jelas masih menonton siaran langsung pendeta kecil Yaya. Mungkinkah ini juga pengaturan pendeta kecil, agar penjahat tidak bisa melihat ruang siaran langsung? Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Bagaimanapun, pendeta kecil Yaya pernah membantunya sekali sebelumnya. Kali ini, penjahat itu kebetulan berada di desa sebelah. Dirinya harus membantu. Jadi, dia menarik Zheng Dong sambil bercanda dan berjalan pulang. Sementara mereka sedang minum-minum, dua polisi memasuki Desa Qiangan berdasarkan petunjuk. Namun, ketika mereka tiba di rumah Zheng Dong, mereka menemukan rumah itu kosong. Saat mereka bingung, Wang Ge berjalan mendekat sambil menggoyang-goyangkan seikat kunci. "Kalian berdua polisi yang datang untuk menyelidiki kasus hilangnya Ergo, si selebriti internet itu? Mari, saya punya kuncinya." Orang itu dikurung di ruang bawah tanah. Kemudian, dia mengangkat kartu identitasnya untuk membuktikan kebenarannya. "Zheng Dong sudah aku buat mabuk. Namaku Wang Ge. Aku warga negara yang baik." Setelah pintu ruang bawah tanah dibuka, Ibu Ergo menangis lega. "Aku pikir aku akan mati di sini. Terima kasih paman polisi sudah datang menyelamatkanku. Tapi bukankah Zheng Dong bilang tidak boleh membiarkan ibuku melapor ke polisi? Bagaimana kalian tahu aku diculik?" Sebelum polisi sempat berbicara, Wang Ge dengan antusias berkata, "Pendeta kecil Yaya yang membantumu melapor. Dia sekarang sedang siaran langsung di akun Lu Xingfeng. Ibu Ergo, kamu harus datang dan memberikan dukungan nanti." Ketika polisi membawa Zheng Dong pergi, Wang Ge diam-diam mengambil foto dari belakang dan mengunggahnya ke akunnya. Kemudian, dia masuk ke ruang siaran langsung Lu Xingfeng untuk meminta pujian. "Pendeta kecil Yaya, Wang Ge, aku melakukan hal baik lagi hari ini. Membantu polisi menangkap penculik itu. Detail lengkap ada di beranda saya." Penonton di ruang siaran langsung terkejut. Mereka bergegas masuk ke beranda Wang Ge untuk melihat perkembangan selanjutnya. Pada saat ini, undangan video Ibu Ergo tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung. Setelah video terhubung, wajah kotor Ibu Ergo muncul di ruang siaran langsung. Dengan mata merah, dia menceritakan kejadian ini dengan panjang lebar, termasuk pertemuannya dengan Zheng Dong di hotel. Zheng Dong tampan dan selalu memperhatikannya, jadi dia tertarik dan menjalin hubungan dengannya. Tak lama kemudian, Zheng Dong mulai meminjam uang darinya. Awalnya selalu dikembalikan. Namun, di kemudian hari, Zheng Dong tidak hanya tidak mengembalikan, tetapi juga menggunakan alasan ibunya sakit dan membutuhkan biaya operasi untuk terus meminjam uang darinya. Awalnya dia mengira Zheng Dong benar-benar mengalami kesulitan, jadi dia meminjamkan lagi 200.000 kepadanya. Tak disangka, hanya dalam beberapa hari, Zheng Dong mengajukan pinjaman lagi. Karena curiga, dia meminta Zheng Dong untuk memperkenalkannya kepada orang tua yang sakit parah itu.
Tak disangka, dia dikurung oleh Zheng Dong begitu tiba di kampung halamannya. Lalu Zheng Dong menelepon dan memeras ibunya. Setelah mendengarkan cerita Ibu Ergou, ruang siaran langsung dipenuhi desahan. Cinta perlu berhati-hati. Pria tampan belum tentu orang baik. Tapi bagaimana Ergou tahu ibunya mengalami kecelakaan? Ibu Ergou melihat Ergou yang duduk di depan tablet. Sambil tertawa dan menangis berkata, "Karena saya bilang tidak bisa membawa anjing saat berlibur, jadi saya berjanji dengannya untuk mengobrol dengan kamera setiap hari. Kemudian saya dikurung oleh Zheng Dong, jadi tidak ada kesempatan untuk memberitahu Ergou. Saya benar-benar tidak menyangka Ergou akan meminta bantuan di ruang siaran langsung peramal." Kemudian dia tersedak dan menambahkan, "Sebelumnya, setiap kali Ergou melihat Zheng Dong, dia akan menyeringai padanya. Saat itu saya pikir Ergou cemburu. Sekarang saya pikir, mungkin Ergou tahu saat itu bahwa Zheng Dong bukan orang baik." Mendengar itu, Yaya tersenyum dan mengangguk. Hewan kecil sangat sensitif, terutama yang memiliki sedikit kebijaksanaan spiritual. Mereka dapat merasakan kebaikan atau kejahatan manusia. Setelah Lu Xingfeng mendengar ini, dia teringat pada burung beo yang dipelihara ayahnya dulu. Setelah burung beo itu bisa berbicara, setiap hari sangat berisik, tapi setiap kali keponakan perempuannya datang ke rumah, burung beo itu diam dan tidak berbicara. Sementara di sisi lain, Yaya dengan sopan melambaikan tangan pada Ibu Ergou dan mengucapkan selamat tinggal. Ramalan hari ini sampai di sini. Total 666 yuan uang ramalan, silakan transfer ke rekening Lu Xingfeng. Ibu Ergou dengan senang hati membayar uang itu. Sebelum mengakhiri panggilan, dia dengan sungguh-sungguh berjanji di depan kamera. "Terima kasih Taois kecil Yaya. Saya akan membawa Ergou ke kuil Sun King untuk membayar nazar." Sementara penonton masih tenggelam dalam isi ramalan kedua. Ruang siaran langsung telah memilih kandidat terakhir untuk ramalan. Kali ini yang terhubung adalah seorang wanita tua dengan ID Nenek Lin mencari kerabat. Begitu video terhubung, Nenek Lin dengan senang hati mentransfer 666 ke Lu Xingfeng. "Taois kecil Yaya. Bisakah Anda membantu saya menghitung di mana putra saya? Bintang saya diculik 25 tahun yang lalu. Ini foto masa kecilnya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan foto menguning dan mengarahkannya ke kamera. Yaya melihat foto itu. Dia berkedip dengan bingung. "Bukankah putra Anda ada di sisi Anda merawat Anda?" Nenek Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengarnya. Tapi sebelum dia sempat bertanya, sebuah suara pria datang dari belakangnya. "Aku dan Miao akan membawa Dodo keluar bermain dulu. Kami tidak akan kembali makan malam." Mendengar suara ini, Yaya dengan bingung menunjuk pria di belakang Nenek Lin dan berkata, "Bukankah dia putra Anda?" Nenek Lin membelalakan matanya tak percaya. "Dia adalah menantu saya. Bagaimana mungkin dia putraku?" Penonton membuka mulut karena terkejut setelah mendengarnya. Sepasang kekasih akhirnya menjadi saudara. Naskah penderitaan manusia macam apa ini? Nenek Lin buru-buru menggelengkan kepala dan menjelaskan. "Tidak. Miao bukan putri kandungku. Dia adalah anak angkatku." Dia lalu berdiri dan berteriak kepada pria yang hendak keluar. "Li Shengkai, jangan pergi bermain dulu. Cepat ikut aku ke rumah sakit untuk tes DNA." Li Shengkai dengan bingung menggaruk kepalanya. "Ibu, kenapa tiba-tiba terpikir untuk melakukan tes DNA denganku?" Nenek Lin menunjuk ke ponselnya, dengan suara tercekat berkata, "Biksu kecil ini bilang kamu adalah anak yang kucari selama 30 tahun. Tidak heran aku merasa akrab saat melihatmu. Ayo kita lakukan tes DNA." Anak angkat itu terkejut setelah mendengar ini. Namun, dia mengangguk setuju. Kemudian, keluarga Nenek Lin pergi ke rumah sakit sambil melakukan panggilan video. Sementara penonton di ruang siaran langsung mungkin bosan, mereka bertanya tentang situasi keluarga Yaya. Yaya melirik Lu Xingfeng. Perlahan berkata, Yaya ditemukan oleh guru di hutan kecil. Dia bilang, Yaya berusaha mengembangkan kuil Tao. Akan bertemu dengan kerabat, dan juga meminta Yaya untuk membantu mereka secara alami. Penonton bingung, mereka meninggalkanmu. Kamu masih ingin membantu mereka? Yaya berkedip dan menjelaskan. Yang meninggalkan Yaya adalah orang-orang dari pihak ayah, tetapi kerabat yang guru maksud adalah dari pihak ibu. Tepat saat Yaya mengobrol dengan penonton, Lin Yu yang sudah selesai berjemur tiba-tiba masuk dari gerbang. "Biksu kecil Yaya, aku merasa tubuhku tidak gatal lagi. Apakah itu membuktikan bahwa aku sudah sembuh?" Belum sempat Yaya berbicara, penonton sudah berteriak seperti marmut. "Bukankah itu penyanyi terkenal Lin Yu? Dia benar-benar mendaki gunung untuk meminta ramalan dari biksu kecil Yaya." Lin Yu tidak menghindar setelah menyadari dirinya masuk kamera. Sebaliknya, dia dengan murah hati mendekat dan menyapa penonton. Dia merasa tidak masalah jika netizen tahu tentang apa yang terjadi padanya. Ini tidak hanya memungkinkan lebih banyak orang untuk mengetahui betapa hebatnya biksu kecil Yaya, tetapi juga membantu beberapa orang yang mengalami ketidakadilan. Kemudian, Yaya melambaikan tangan kecilnya padanya.